Halo rekan bisnis semua, saat ini saya lagi ada di pinggir sungai. Tentu bukan di Indonesia, karena kita lihat sungainya ini bagus, jadi ada di tengah kota, tapi sungainya bersih sekali dan sungainya dimanfaatkan untuk pariwisata. Bisa lihat rekan-rekan itu ada kapal pariwisata ya, buat turis, kemudian jembatannya orang pada foto-foto. Jadi ini adalah saya ada di Paris atau Prancis. Jadi negara Prancis bagaimana kita tahu adalah negara maju dan menjadi salah satu tolak ukur dari negara-negara berkembang. Saya pernah bikin channel tentang pengolahan air, dimana nanti target dari pengolahan air itu adalah airnya menjadi bagus, dan target jangka panjang untuk Indonesia itu adalah kali-kali di Indonesia akan bersih seperti apa ya, seperti ini. Jadi memang dalam salah satu kausal syarat negara berkembang menjadi negara maju itu adalah masalah air. Itu masalah sebenarnya bukan air ya, tapi bagaimana kelangsungan bumi. Nah, bumi ini menjadi baik, jadi bagus ya, salah satu syarat utama itu air, karena 2/3 bumi ini kan air. Jadi air itu nanti ditarikkan di Indonesia itu menjadi air yang layak untuk diproses menjadi air minum. Bukan layak minum, tapi bisa menjadi bahan baku air minum. Nah, contohnya di kali ini, ya, kali ini bisa dilihat rekan-rekan, ini kalinya sangat bersih sekali. Ini bisa buat berenang. Dan di sini ada di tengah kota, kita ada di Paris, pas di bawah Paris. Dan di sini menjadi contoh bagaimana kali yang bisa dipergunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, oleh pariwisata, dan mungkin bisa menghasilkan duit juga deh. Jadi satu sisi kita menghasilkan duit, satu sisi kita menjaga keutuhan bumi, menjaga kualitas air, dan menjaga kelangsungan hidup secara keseluruhan gitu. Jadi tidak timpang gitu. Kita mengejar kekayaan tapi buminya menjadi hancur. Negara berkembang dan negara maju itu ada perbedaan. Negara maju itu dia mungkin sudah maju lebih dulu gitu, kekayaannya sudah banyak, dia sudah istilahnya kasarnya udah kaya duluan daripada negara berkembang gitu. Jadi mereka bisa fokus menjaga kelestarian lingkungan atau alam itu, dan dengan indikasinya adalah menjaga kualitas air. Sedangkan di negara berkembang itu ya masih di tengah-tengah, kaya enggak, miskin juga enggak gitu. Sebagian besar miskin, sebagian besar kaya, belum, dan negara itu belum memiliki teknologi yang canggih gitu, belum memiliki infrastruktur yang memadai gitu. Jadi biasanya negara berkembang akan mengepus untuk mengejar pertumbuhan yang cepat dan banyak gitu. Dan sedangkan negara maju ini memantau negara itu jangan sampai dalam proses dia mengejar pertumbuhan yang cepat ini merusak lingkungan. Jadi sebenarnya kita tuh dipantau oleh negara maju gitu. Jadi misalnya kita mau ekspor ke negara Eropa, kita harus ngecek tuh syarat-syarat lingkungannya udah terpenuhi apa belum. Nah, syarat-syarat lingkungan ini sekarang diperketat oleh pemerintah itu dengan adanya Pertek. Jadi semua industri nantinya kedepannya akan dilakukan sebuah pengetatan. Apabila ada kali yang tercemar di dekat industri itu, maka seluruh aktivitas manusia, bukan hanya industri tapi juga bahkan sampai ke rumah tangga, mulai dari pabrik, apartemen, mall, bahkan sampai ke rumah tangga, nanti itu akan diperketat untuk tidak boleh membuang limbah cair ke dalam sungai atau ke dalam saluran badan air atau kali. Jadi gimana supaya jadi kalau misalnya nggak boleh dibuang limbahnya ke kali, diapain dong limbahnya? Ya diolah dengan cara proses biologi yang selama ini sering saya sampaikan di dalam video-video kita, bagaimana melakukan pengolahan proses biologi air itu. Jadi air itu harus benar-benar sesuai dengan baku mutu, baru boleh dibuang ke saluran sungai. Dan ini mungkin di 2025 atau 2026 ini pemerintah akan memperketat. Oleh sebab itu saya himbau pada rekan-rekan bisnis yang punya tambak, yang punya industri, yang punya apartemen, fokus bagaimana mengolah limbah-limbah cair yang ada di lingkungan kita, supaya lingkungan kita tetap terjaga dan bisa dilestarikan kepada anak cucu kita. Proses pengolahan itu sebenarnya dibagi menjadi 3 konsep dasar. Yang pertama pengolahan secara fisika, yang kedua secara mekanik, yang ketiga secara biologi. Dan pengolahannya secara paling mudah ada sebenarnya dengan menggunakan proses fisika. Tapi costnya ini, untuk proses fisika ini, cost untuk setiap harinya beli kimia itu cukup besar gitu. Dan yang kedua ada proses mekanik. Proses mekanik ini menggunakan mekanik atau proses fisik ya, bisa menggunakan saringan, bisa menggunakan pasir dan lain sebagainya. Dan biasanya
limbah-limbah yang ringan itu bisa diolah dengan proses fisika atau dengan menggunakan pasir atau saringan seperti ini gitu. Dan yang ketiga ada proses biologi. Nah, proses biologi ini prosesnya lebih mudah dan lebih murah, tapi memang karena dia proses biologi dia butuh waktu yang cukup lama gitu. Kalau proses fisika itu mungkin butuh waktu proses terjadinya antara limbah dengan air bersih mungkin 2-3 jam. Kalau fisika dengan filter mungkin lebih rendah lagi. Tapi kalau biologi itu prosesnya sampai terbentuknya limbah sampai dengan air bagus itu paling enggak dia harus diolah maksimal itu 12 jam. Minimal 12 jam. Maksimal ada yang 24 jam, ada yang 48 jam tergantung kadar limbahnya. Untuk limbah-limbah domestik itu biasanya sudah umum ya rata-rata, misalnya limbah dari toilet, limbah dari apartemen, limbah dari rumah sakit tapi yang domestiknya ya. Itu umum ya kadar limbahnya seperti apa, rata-rata diolah secara biologi dengan waktu 12-24 jam. Tapi kalau untuk pabrik itu biasanya diolah tergantung kualitas limbahnya di pabriknya produksi apa, itu beda-beda gitu. Ada yang produksi ayam potong, ada yang produksi minyak, ada yang produksi misalnya mobil, ada yang produksi susu, itu kan limbahnya beda-beda. Itu harus masukin ke laboratorium, dapat kualitas limbahnya, baru dari situ kita baru memodifikasi bagaimana proses pengolahan limbahnya itu. Jadi rekan-rekan, tolong perhatikan lingkungan sambil kita mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.